Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Astrid. Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah Ceria sehat. sekali nih hari ini. Pagi harus diawali dengan ceria ini. Baik, Bu Astrid sibuk sekali ya, padat kayaknya kegiatannya hari ini ya. Tapi alhamdulillah lagi ada jadwal kosong nih. Jadwal kosong ya, alhamdulillah. Oke, jadi mohon maaf nih Bu Astrid ya, saya minta waktunya sebentar membahas mengenai kegiatan supervisi akademik yang akan kita lakukan besok gitu. Jadi sebelum kita melaksanakan supervisi akademik, ini kita harus melaksanakan satu tahap dulu, tahap perdana, tahap awal, yaitu praobservasi. Jadi untuk melihat kesiapan Bu Astri besok kita akan melaksanakan supervisi akademik gitu ya Bu Astri. Persiapan untuk besok, kelas apa yang akan kita supervisi besok nanti? Kalau untuk besok itu ada 9 I di jam pertama. Yang pertama, materinya apa Bu Astri? Materinya tentang pasar bebas untuk di kelas 9 I. Untuk kelas 9I ya, jadi besok materinya tentang pasar bebas gitu. Mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan nih hari ini untuk persiapan besok. Kira-kira nanti Bu Astri pengembangan apa nih pembelajaran yang akan dikembangkan oleh Bu Astri nanti? Kalau untuk pasar bebas ya Bu ya, menurut pengamatan saya nih dari yang semester ganjil itu, saya itu merasa anak itu kurang dalam hal critical thinking-nya Bu. Sementara kan kalau di abad ini tuh critical thinking itu salah satu yang penting ya Bu ya, faktor penunjang mereka dalam menjalani kehidupan di abad yang ini gitu. Tapi selama pengamatan saya nih, selama 1 semester kemarin, saya merasa di 9I itu mereka kurang masalah critical thinking-nya itu gitu. Kurang di critical thinking-nya ya. Kalau menurut pengamatan Bu Astri, kira-kira di level berapa ya kemampuan critical thinking kelas 9I itu kalau kita kategorikan di angka berapa? 1 sampai 4 deh, atau 1 sampai 10. Kira-kira anak-anak di level berapa nih? Walaupun beberapa 1-2 anak itu sudah saya rasa memenuhi ya di tahap critical thinking, tapi karena kita bicara mengenai kelas, itu kan akumulasi ya Bu ya. Jadi saya merasa itu masih hanya 1-2 yang mampu memenuhi kriteria itu, sementara yang lain itu masih kalau dalam level tahapan tingkat berpikir kritisnya TBK ya, TBK-nya itu masih berada di level 0 gitu. Bahkan mereka kalaupun misalnya saya pernah mengadakan debat nih pada semester yang lalu nih, tapi saya rasa kurang efektif. Kenapa? Karena itu kan tahap yang pertama itu sebenarnya supaya berhasil di tahap debat itu kan mereka memiliki daya nalar yang kritis ya Bu ya. Nah, jadi saya rasa kemarin itu kurang berjalan dalam mereka menyampaikan pendapat juga kurang kelihatan kritikalnya. Oh iya. Kalau jadi masih di level 0 nih ya. Iya, kebanyakan kalau dilihat secara sekilas iya, gitu ya. Oke, harapan Bu Astri di level berapa sih anak-anak memiliki, bisa dikategorikan anak tersebut memiliki keterampilan kritis itu jika memenuhi kriteria berapa persen gitu kan? Kalau dari TBK-nya tadi ya Bu ya, kan dari 0 sampai ke 3 ya. Jadi saya berharap mereka setidaknya setelah nanti tamat dari sini atau selama di pembelajaran saya mereka sudah memenuhi di tahap 2. Jadi mereka sudah naik 2 tingkat gitu. Sedangkan kalau pencapaiannya saya sih pengennya 100% ya. Tapi ya kalaupun memang tidak bisa, saya berharap bisalah mencapai lebih dari 50%, paling tidak 80% gitu target saya. Ya, baik Bu Astri. Sepertinya menarik sekali ya kita perbincangan kita hari ini mengenai critical thinking. Memang anak-anak kadang-kadang sulit sekali ya untuk menumbuhkan critical thinking. Tentunya Bu Astri sudah punya nih apa ya strategi kira-kira yang akan dilakukan Bu Astri untuk besok mengembangkan pembelajaran critical thinking itu, strateginya apa yang sudah kira-kira yang akan dilakukan oleh Bu Astri? Jadi nanti saya menyiapkan tahapan saya ya Bu ya, buat besok itu saya pengennya semuanya aktif kan Bu ya, karena saya tidak ingin ya itu lagi yang aktifnya yang mereka memang udah mampu gitu. Jadi biasanya kalau dalam diskusi itu kan mereka nanti yang mewakili yang ini ya gitu, jadi mereka merasa aman gitu. Makanya besok saya tetap acak gitu, jadi saya mungkin melakukan berbagai macam ini blended learning mungkin ya kan. Nanti ada musik mungkin, nanti di mana musik itu berhenti mungkin nanti giliran mereka nanti berbicara gitu. Nanti saya akan memadukan itu supaya apa? Supaya nanti mereka pada saat diskusi
lebih serius gitu, tidak hanya mengandalkan temannya, nanti yang mau maju kamu ya yang maju gitu. Jadi mereka merasa oh ya ini saya butuh nih sebenarnya, saya harus bisa pada saat nanti giliran saya harus bisa berbicara gitu. Tentunya dengan mengandalkan yang itu tadi ya Bu ya. Nanti ada pertanyaan mungkin di situ, jadi mereka harus bisa mengutarakan, menjawabnya, tapi juga beserta ada landasan kenapa jawaban mereka itu apa sih yang mendukungnya gitu. Karena pada saat di indikator critical thinking kan salah satunya itu jawaban mereka harus memiliki landasan gitu. Jadi bukan hanya asal menjawab gitu. Jadi yang pertama sih kalau saya ambil kesimpulan gitu, modelnya ya Bu Asri ya, modelnya yang akan model pembelajaran mungkin yang akan dikembangkan oleh Bu Asri gitu ya, bagaimana model yang bisa mampu menarik atau meningkatkan anak itu agar memiliki keterampilan critical thinking tadi ya. Mungkin selain itu ada apa strategi apa lagi yang akan Kemudian tahap pentingnya supaya mereka bisa berpikir kritis kan tentunya mereka harus memiliki kemampuannya Bu ya. Dan saya rasa kemampuan itu bisa didukung karena mereka banyak membaca, mungkin banyak menonton hal-hal yang memang bisa menambah pengetahuan mereka gitu. Jadi saya harap mungkin kedepannya saya akan memperbanyak literasi ini sebelum ke topik pembelajaran, mereka akan saya sajikan dengan literasi. Ya, jadi di pembelajaran, di sela-sela pembelajaran mungkin ditampilkan juga atau diselipkan literasinya ya, baik itu literasinya digital kah gitu ya, dengan nonton film, video gitu ya, video pembelajaran tentunya gitu. Jadi bisa menambah wawasan peserta didik sehingga nanti dapat meningkatkan keterampilan critical thinking-nya ya. Oke, menarik sekali Bu Asri, saya pengen cepat-cepat nih besok melihat bagaimana proses pembelajaran Bu Asri yang nantinya ingin mengembangkan proses pembelajaran untuk dapat meningkatkan critical thinking pada anak-anak ya. Saya juga semoga berharap nih ada kemajuan ya Bu ya. Namanya kita juga usahakan ya. Kita harus dari berbagai metode-metode mana yang tepat gitu. Nanti saya akan berupaya untuk mencoba mana yang terbaik. Iya, oke baik. Nanti saya pokoknya sudah tidak ini deh, kayaknya nggak sabar saya nunggu besok ya. Oke Bu Asri, terima kasih nih atas wawancaranya ya. Kita sudah melaksanakan tahapan observasi. Jadi sekali lagi terima kasih atas waktunya yang sudah waktu Bu Asri ini saya yakin sangat padat sekali ya, karena ngajarnya penuh dan sebagainya, tapi di tengah-tengah kesibukannya Bu Asri bisa meluangkan waktunya untuk kita berbagi sharing tentang pembelajaran. Untuk besok kita akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik. Terima kasih banyak Bu Asri. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tes semangat ya. Pada saat Ibu bilang semangat pagi, jawabannya pagi. Saya murid luar biasa, oke? Oke. Kita tes ya. Semangat pagi. Pagi, saya murid luar biasa. Oke, kita tes sekali lagi ya. Semangat pagi. Pagi, saya murid luar biasa. Kenapa harus luar biasa? Kan tadi kita sudah mengawali dengan doa. Ditambah dengan semangat pagi ini, kalian merasa diri kalian adalah luar biasa, itu akan memberikan motivasi tersendiri bagi kalian.
Nanti silakan kalian berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Nanti kalian boleh memanfaatkan berbagai media belajar, berbagai sumber belajar. Tadi ada atlas atau peta, nanti kalian bisa memanfaatkan buku-buku kalian. Nah, kemudian nanti kalian juga bisa memanfaatkan mengambil informasi dari internet. Globalisasi itu apa? Proses menuju dunia, di mana jarak itu sekarang tidak lagi berarti. Kalian bisa mendapatkan informasi dari ujung dunia hanya dalam hitungan detik, ya kan? Coba nih, bisa nggak sekarang dibuktikan? Kalian mau tahu nih kabar di Inggris, apa yang terbaru di Inggris? Bisa nggak? Walaupun kalian misalnya nggak nonton bola secara langsung nih di stadion pada saat tadi malam nih ada liganya, bisa nggak kalian nikmati sekarang? Bisa kan? Nah, itulah dia globalisasi, di mana jarak itu sekarang tidak lagi berarti, ya kan? Antara negara sekarang bisa saling berhubungan, ya kan? Lebih mudah dengan adanya pendukung dari globalisasi apa? Kemajuan teknologi. Yang dulunya mungkin kalau misalnya mau naik haji nih butuh berbulan-bulan, sekarang hanya butuh berapa jam lah? Belum pernah naik haji ya, makanya nggak tahu. Kita sama. Coba, kira-kira kalau dari pasar bebas apa sih artinya nak? Berasal dari dua suku kata kan? Coba, siapa yang mau ngasih pendapatnya? Ya, coba Laura. Pasar itu proses tukar menukar kan, perdagangan. Bebasnya itu berarti tidak ada jarak dan tidak diatur oleh pemerintah. Oke. Ada yang mau ngasih pendapat lain? Yuk. Ada yang mau ngasih pendapat? Apa sih kira-kira pasar bebas itu? Dilihat dari katanya nih, pasar. Pasar itu apa nak? Ya. Itu istilah lama ya. Ada istilah tempat pertemunya penjual dan pembeli. Tapi istilah sekarangnya sekarang sudah tidak mengenai tempat lagi. Tapi apa? Pertemuan nih antara apa? Antara permintaan dengan penawaran. Jadi sekarang bukan hanya terbatas pada tempat. Kita nih berada di luar negeri, bisa nggak kita melakukan perdagangan dengan orang luar negeri? Buktinya apa? Yang ada di tangan kalian. HP kalian itu buatan siapa? Cina. Negara lain kan? Tapi bisa kalian nikmati. Ya kan, Nak? Oke, jadi kalau pasar itu bukan hanya sebatas tempat ya, tapi pertemuan nih, di mana pertemuan antara permintaan dengan penawaran. Kemudian kalau dari kata bebas, apa sih arti bebas itu? Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan, tidak ada campur tangan, tidak ada aturan. Ya, berarti kalau dari secara istilah bahasanya, kita simpulkan apa nak? Pasar bebas itu apa? Ya? Benar ya, kalau kita gabungkan pendapat Laura dengan pendapat Nazli, di mana pasar bebas itu apa nak? Yang dia sekarang tidak lagi ada hambatan nih, melakukan perdagangan itu tidak lagi ada hambatan, campur tangan dari pemerintah secara langsung, gitu ya, karena semua diserahkan kepada pasar, permintaan dengan penawaran. Gitu. Oke, nah nanti ada pun tujuan pembelajaran yang akan kita bahas dalam kali ini, dengan dilihat LKPD kan, itu ada setidaknya 4 tujuan pembelajaran yang harus kita capai nih, yang nanti bisa kita penuhi dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama apa? Kalian itu bisa menjelaskan apa sih sebenarnya pasar bebas itu. Kemudian apa nak? Kalian bisa mengidentifikasi nih organisasi-organisasi apa aja sih yang ada di dunia. Kemudian setelah tahu nih organisasinya apa, kemudian tujuannya apa lagi nak? Bisa menjelaskan tujuan. Untuk apa sih organisasi itu dibuat? Untuk apa sih organisasi itu didirikan? Nah yang terakhir tentunya kita bisa mengaitkan nih kaitan antara apa gunanya organisasi-organisasi itu dengan keberadaan kita nih, negara kita Indonesia. Apa sih manfaatnya buat Indonesia? Untuk apa sih Indonesia itu ikut di organisasi tersebut? Nah itu nanti akan kita bahas pada masa untuk di LKPD ini. Oke? Jadi nanti Ibu akan tanya dulu mengenai artikel yang tadi kalian sudah baca. Oke? Siapa yang mau ngasih pendapatnya nak? Kira-kira apa sih inti artikel yang kalian baca tadi nak? Oke, nah sekarang nak coba manfaatkan berbagai macam sumber belajarnya. Coba saling berdiskusi untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan. Nanti Ibu harap semuanya bisa saling aktif ya. Yang punya pengetahuan
ditandai yang mana masuk Amta, Mea. Kemudian nanti kasih panahnya. Cari Pak. Si mereka dulunya. Iya, kan Asia Tenggara kan dari sini. Ya. Terus habis ini jelas sedikit ya. Nah, berarti ini Asia. Ya coba. Oke, untuk nomor 4, jelaskan apa nih dampak positif dan dampak negatif nih. Masa bebas tadi ini bagi Indonesia. Yang pertama itu kan Kasih ada tanda panah, dampak Pis. Kasih positifnya tahu. nih. Dampak positif yang pertama atau apa nah? Memperluas lapangan kerja dan memperbesar peluang kerja bagi masyarakat. Kalian ngasih penjelasan. Apa sih contohnya? Kenapa Tujuannya pasar bebas ini bisa memperluas lapangan kerja? Kalian di situ disuruh menjelaskan. Biasanya akan lebih mudah kalau kalian kasih contoh. Dengan adanya apa nih pasar bebas, apa pengaruhnya ke Indonesia? Kemudian apa dampak negatifnya? Apa sih kira-kira kalau terlalu banyak barang yang masuk ke Indonesia, barang-barang luar negeri ke Indonesia apa dampaknya? Pertanyaan bisa fokus ke sini? Oke. Bisa kita mulai gamenya? Jantungan ya? Kalau nggak jantungan gawat, ya kan? Berarti jantungnya nggak berfungsi, kan gawat ya? Berarti masih kosong nih kalau masih jantungan, oke? Nah nanti pada saat ibu hidupkan musiknya, nanti ibu akan lihat timernya nih setiap 30 detik musiknya akan ibu matikan. Nanti ini saling ya, pokoknya ini nanti berputar. Mulai dari kamu nih, nanti ngasih ke dia, pokoknya semuanya harus memegang spidolnya. Oke? Nanti di mana musik itu berhenti dan siapa pemegang terakhir spidolnya, nanti ibu kasih bonus kartu. Bisa jawab gimana sih? Ya kan, yang lain nggak dapat, kamunya dapat. Oke? Nanti dengan pemegang kartu ini, silakan kalian berbicara mengenai kata yang di sini, kemudian apa yang kalian ketahui tentang kata yang ada di sini. Oke? Nanti kalau misalnya butuh bantuan, boleh kita bantuan ke teman boleh. Oke? Oke. Oke. Nanti siapa tadi terakhir? Sekarang ibu kasih satu. Oke, biasa nggak ini? Oke, nanti kalau misalnya kurang paham, nanti boleh dibantu sama temennya. Oke. Dapat kartu apa nak? Oke. Kelompok 4 dapat kartu WTO. Coba apa yang kalian ketahui tentang WTO? Nanti teman yang lain, kelompok lain boleh ya menambahkan kalau misalnya ada yang kurang nih kalian merasa dari penjelasan kelompok 4. WTO itu organisasi internasional yang mengawasi banyak persetujuan yang mengidentifikasi aturan perdagangan di antara anggotanya. WTO juga digunakan sebagai tempat perundingan mengenai liberalisasi perdagangan global, mengatur mengenai perjanjian perdagangan internasional yang ada. Oke. Cukup? Ada yang mau menambahkan mungkin dari kelompoknya atau kelompok lain? Oke, coba Laura. Ada yang mau ditambahkan dengan WTO didirikan pada 6 Januari 1995. Anggota saat ini WTO ada 150 anggota. Tujuannya membantu produsen ekspor dan impor barang dari negara satu ke negara lainnya. Oke. Jadi itu ada penambahan dari Laura ya. WTO itu apa kepanjangannya? Ya, berarti dia lebih cakupannya lebih mendunia. Tadi tujuannya apa Laura? Mengatur ekspor dan impor. Iya. Mengatur ekspor
kelompok lain. Oke? Musiknya dimulai dari sekarang. Sini. Sini dong. Ridwan tangannya keren. Geram tuan. Giliran nomor 2 nih yang kedapatan. Oke, boleh dipilih kartunya yang mana? Pasar bebas. Oke, dapat mengenai pasar bebas nih. Coba dari kelompok 2 jelaskan apa yang kalian ketahui nih tentang pasar bebas. Pasar bebas itu perdagangan yang tidak diatur oleh pemerintah. Terus Tidak diatur berarti tidak ada apa? tidak ada Oke, juga tidak ada hambatan. Ada lagi yang mau ditambahkan? Mungkin teman-teman satu kelompoknya boleh menambahkan tentang pasar bebas itu apa? Ya, coba Nazli. Dagangan yang menjual barang secara bebas tanpa ada larangan secara jual Menjual barang barang ataupun jasa secara bebas tanpa adanya larangan. Oke, coba. Pasar bebas tercipta karena adanya globalisasi. Sebab globalisasi membuat berbagai negara di dunia saling terhubung satu sama lain. Salah satu caranya melalui perdagangan antar negara. Iya, tadi ya, seperti yang di pembahasan kita yang di depan tadi, kaitan antara globalisasi dengan pasar bebas. Bahwa pasar bebas itu bisa tercipta juga karena adanya globalisasi. Dengan adanya tadi yang jarak seolah-olah tidak berarti, sekarang ini itu bisa menciptakan pasar bebas. Ada yang mau menambahkan lagi dari kelompok lain? Yang punya pendapat lain mungkin? Atau ada hal lain nih, fakta-fakta mungkin dari pasar bebas yang mau ditambah? Ketika ibu di sana nanti diinikan lagi. Oke, Rizky. perdagangan bebas dapat dicontohkan dalam Uni Eropa, MEA dan sebagainya. Oke, jadi tadi tambahan dari kelompok 5 mereka mengaitkan nih ada organisasi-organisasi yang dia masuk ke dalam pasar bebas. Tadi udah ada kan? Contohnya mana? Organisasi apa aja? Uni Eropa. Ya, oke, berarti udah bisa ya. Oke, ada yang mau menambahkan? Cukup ya? Oke, Ibu. Oh, ada. Sila. Untuk dampak positif pasar bebas dapat memperluas lapangan kerja dan memperbesar peluang kerja bagi masyarakat. Oke. Mampu mendorong pengusaha atau perusahaan untuk meningkatkan produksinya. Sedangkan untuk dampak negatifnya, tidak dapat ketergantungan negara maju, dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Oke. Tadi kelompok 1 mengaitkan Area. Oke, kelompok 5 mendapatkan kartu MEA. Oke, coba kelompok 5 apa yang kalian ketahui tentang MEA? MEA itu salah satu organisasi di negara ASEAN, masyarakat ekonomi ASEAN dalam bidang ekonomi. Tujuannya menjadikan perekonomian ASEAN agar lebih maju dan mampu bersaing dengan negara maju di luar ASEAN. Didirikan pada gagasannya ada di Konferensi Tingkat Tinggi Kuala Lumpur tahun 1997, didirikan dan disahkan pada 8 Agustus 1967. Namun diresmikan pada tahun 2015 melalui persetujuan cetak biru MEA. Oke, ada yang mau menambahkan? Ibu rasa cukup ya permainan game hari ini. Jadi Ibu harap dari tadi pendapat teman-teman kami yang saling menambahkan pendapat satu dengan pendapat lainnya itu bisa menambah pengetahuan kalian, fakta-fakta baru mungkin yang tadi di kelompok kalian. Oh iya kurang ya, oh iya ini tadi lupa menyebutkan kapan berdirinya nih. Oh iya dampaknya apa gitu. Nah jadi dengan adanya diskusi bersama seperti ini, Ibu harap nanti semua pengetahuan kalian bisa sama rata. Tidak ada yang nggak tahu nih. Kenapa? Karena tadi dalam proses ada diskusi yang tidak tahu boleh bertanya kepada yang tahu. Dan tadi pada saat melengkapi jawaban juga nanti kelompok lain juga bisa tahu pendapat dari kelompok lain. Hal yang bisa kita ambil dalam pembelajaran pasar bebas ini apa? Kita harus kalian nih sebagai pelajar harus memang benar-benar paham status kalian adalah sebagai
menciptakan ladang buat kalian sendiri, tapi bisa juga menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Dengan adanya pasar bebas, barang-barang asing masuk ke Indonesia harus tumbuh di dalam hati kita, di dalam diri kita semangat untuk tidak mau kalah dengan negara lain. Jadi Ibu harap kalian semua bisa tetap semangat belajar supaya bisa membawa Indonesia ini nanti ke arah yang lebih baik lagi, lebih maju lagi perekonomiannya. Oke? Demikian pertemuan kita hari ini. Sebelumnya Ibu mau nanya satu atau dua orang nih, kira-kira bagaimana perasaannya hari ini nih setelah pembelajaran kita? Siapa yang mau ngasih pendapatnya? Gimana nih perasaannya setelah tadi main game, diskusi? Coba minta dong beberapa pendapat kalian. Siapa yang mau? Apa pembelajaran hari ini kira-kira? Seru? Oke? Iya benar. Mendengarkannya pasti mana nih? Kalau bisa sini langsung dilempar ya? Oke, ada pendapat lainnya? Gimana pembelajaran hari ini? Menambah wawasan. Oke, menambah wawasan. Kemudian ada lagi? Intinya seru. Belajar tidak boleh lagi, intinya seru. Jadi nanti Ibu harap harapannya kita bisa terus aktif ya. Kalian bisa terus aktif belajar. Nanti Ibu juga akan membuat nih game-game baru supaya kalian nanti lebih semangat belajar. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Bu Asri gimana? Masih semangat ya? Alhamdulillah Ibu. Weekend harus semangat. Karena weekend jadi semangat ya. Oke baik, terima kasih Bu Asri, kemudian Bu Asih, ini Bu Asih selaku pengajar praktek sudah mendampingi kami dalam rangka supervisi akademik ya, tahapan pasca percakapan nih Bu Asri ya, dimana kemarin kami Bu Asri sudah melaksanakan praobservasi dengan Bu Asri. Bu Asri ini guru IPS juga, rekan sejawat saya. Beliau ini ngajar di kelas 9 dan kelas 7 ya Bu Asri ya. Jadi kemarin kami sudah melaksanakan praobservasi, kemudian kami juga berbincang mengenai pembelajaran yang akan dikembangkan pada saat supervisi gitu kan. Kemudian tadi pagi Bu Asri juga sudah kami supervisi akademik ya. Dan alhamdulillah sih menurut catatan kami alhamdulillah bagus ya, sudah baik, sudah terlihat sesuai dengan percakapan atau area perkembangan spesifik yang dikembangkan oleh Bu Asri itu sudah tampak pada saat tadi praktek di kelas yang kemudian saya melaksanakan supervisi akademik ya Bu Asri ya. Oke, baik, sekali lagi terima kasih Bu Asri sudah ada di sini. Ya, jadi saat ini kita akan melanjutkan kegiatan supervisi akademik, yakni tahap pasca ini ya, observasi atau pasri. Udah lega ya. Gimana perasaannya tadi sudah melaksanakan supervisi akademik, kemudian saya mau observasi tadi sudah melihat perasaan Bu Asri gimana? Alhamdulillah Ibu ya, maksudnya kalau untuk mengajar biasa kan kita udah ini ya, tapi kan ada pihak lain yang datang nih. Kitanya walaupun udah biasa jadi gantungan juga ya. Jadi alhamdulillah, maksudnya semuanya kondusif, anak-anak juga maksudnya nggak ikut grogi kayak saya. Anak-anak malah biasa aja. Gitu, dan saya senang maksudnya pasti dengan adanya pihak ketiga nih, Bu Iva sebagai sebagai observernya gitu, pasti nanti memberikan masukan-masukan sekiranya tadi di penglihatan Bu Iva mungkin ada kekurangan gitu, saya mohon masukannya gitu. Dan tahap tadi observasi atau supervisi akademik ini bukan menilai ya, bukan melaksanakan penilaian, tapi melihat bagaimana sih pembelajaran Bu Asri yang kemarin menjadi fokus untuk dikembangkannya gitu ya, dan
alhamdulillah sih berdasarkan catatan-catatan tadi, catatan observasi sudah ada pengembangan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Asri sesuai dengan topik atau spesifik pembelajaran yang sudah dicapai gitu ya. Fokusnya itu tadi sudah kelihatan gitu. Nah, kalau menurut Bu Asri ya, berdasarkan tadi yang ketika observasi, menurut Bu Asri apakah kan di fokus utama yang akan dikembangkan oleh Bu Asri itu adalah apa ya? Critical Thinking ya, meningkatkan keterampilan critical thinking pada anak pada saat pembelajaran. Menurut Bu Asri, apakah critical thinking anak pada saat pembelajaran tadi sudah terlihat, sudah ada gitu? Kan kalau tidak salah kalibrasi kemarin Bu Asri inginnya 80 ya, atau di angka 2 ya, di angka 2 kayaknya sudah dianggap sebagai sebuah keberhasilan gitu ya. Nah, sekarang menurut Bu Asri, apakah ketika tadi menggunakan metode-metode pembelajaran tadi sudah ada keterampilan critical thinking-nya, sudah tampakkah menurut Bu Asri? Untuk di tahap biasanya kalau dalam menjawab kan salah satu indikatornya Bu, misalnya anak menjawab tapi dia dengan critical thinking itu nggak asal jawab ya, yang mereka punya pedomannya, alasan mereka mengutarakan pendapatnya itu ada pedoman gitu. Nah, jadi tadi saya kalau dari pembelajaran tadi mereka mulai melakukan itu tuh Bu. Jadi jawaban mereka itu ada pedoman pendukungnya gitu. Kayak tadi kan misalnya pada saat organisasi pasar bebas ya Bu ya, negara mana saja gitu, nah mereka bisa menunjukkan juga di petanya gitu. Jadi bukan hanya oh ya di sini gitu, tapi memang mereka melihat dari berbagai sumber kan, ada atlas, ada dari HP mereka juga berbagai sumber gitu. Oh iya benar ini negaranya, oh iya kenapa namanya misalnya MEA kan masyarakat ekonomi ASEAN. Nah kenapa anggotanya itu anggota negara-negara di ASEAN? Oh iya sekitaran sini nih, organisasi itu di lingkup ini gitu. Kemudian kayaknya ada hal-hal baru ya, inspirasi gitu ya yang timbul dari perasaan tadi gimana? Kalau misalnya ini ya Bu ya, karena anak tadi mungkin di gamesnya ya, sebelumnya saya kalau untuk di kelas 9 kurang banyak yang game seperti ini, saya tuh mencoba yang debat tuh, tapi karena yang critical thinking-nya mereka kurang gitu, makanya ya udah saya lakukan dikit gitu. Oke, dimulai dari yang ini dulu, mereka berani mengutarakan pendapat dan pendapat mereka itu disertai dengan pedoman tadi gitu, makanya saya mulai dari yang games tadi Bu, supaya berani berbicara gitu. Bu Asri sampai saya tadi juga akhirnya setelah melihat Bu Asri mempraktekkan itu, saya praktekkan juga di kelas. Inspiratif banget gitu. Menurut Bu Asri, apa sih indikator ketercapaian dari pengembangan yang diinginkan dari Bu Asri? Ya, indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu apa? Indikator pengembangan bahwa ini, oh iya critical thinking saya tadi menggunakan model ini dengan menggunakan game tadi sudah tercapai. Indikatornya apa kalau anak-anak sudah memiliki critical thinking gitu? Pertama mereka bisa mengaitkan antara satu dengan yang lainnya ya Bu ya. Kayak tadi nih dari globalisasi ke pasar bebas, mereka bisa mengaitkan. Kemudian tadi ada dampaknya, dampak positif negatif, mereka bisa menghubungkan oh ya benda-benda yang ada di sekitaran mereka, kayak handphone mereka itu kan berasal dari luar negeri ya. Oh iya, dengan kenapa bisa buatan dari luar negeri itu bisa sampai di tangan mereka gitu. Nah jadi mereka jadi sekarang itu lebih berpikir barang-barang yang ada di sekitaran mereka itu bisa juga dijadikan sebagai bahan pembelajaran. Oh iya tadi aku baru belajar ini nih pasar bebas gitu, makanya handphone aku ini buat luar negeri ini mungkin dari adanya pasar bebas dan globalisasi kayak gitu. Ya, jadi indikator ketercapaiannya itu ya anak-anak bisa mengaitkan materi-materi gitu ya. Jadi bukan hanya teori saja tapi ada pendukungnya. Oh iya benar nih gitu. Jadi mereka bisa lebih real paham gitu. Iya. Oke, baik. Nah, sekarang jadi paham ya bahwa ternyata critical thinking, keterampilan critical thinking yang dilakukan untuk meningkatkan critical thinking anak-anak itu sebetulnya sederhana ya, dengan media-media yang sepertinya ada di lingkungan kita gitu ya. Tadi kan kalau tidak salah Bu Asri pakai kartu ya, dan itu kayaknya sangat sederhana sekali ya untuk itu gitu. Jadi dengan melalui media tadi menggunakan kartu, kayaknya anak-anak juga kayaknya terpacu untuk
dia berpendapat, mengeluarkan pendapatnya, kemudian juga berani, antusias ya untuk menjawab beberapa pertanyaan dari Bu Asri ya gitu. Jadi ya bagus sih, luar biasa. Oke, mungkin ada hal-hal lain lagi Bu Asri yang kedepannya nanti akan dikembangkan lagi. Mungkin kalau kedepannya karena tadi baru tahapan masih permulaan ya Bu ya. Nah nanti kedepannya saya mungkin bisa mengkolaborasikan dengan critical thinking itu, saya mencoba berdebat lagi nih Bu. Karena puncak dari critical thinking saya rasa model yang paling tepat itu adalah di debat kalau saya rasa gitu. Karena kalau di debat kan mereka bisa bebas mengutarakan pendapat mereka, nggak ada yang salah nggak benar kan pendapat mereka gitu. Nah kemudian nanti saya mulai membiasakan mereka nanti walaupun tadi udah dimulai ya Bu ya literasi, tapi nanti kedepannya akan saya lebih kembangkan lagi literasi sebelum memulai pembelajaran sehingga mereka punya bayangan nih tentang pembelajaran berikutnya. Dan saya nanti kedepannya pengen dalam menjawab itu mereka membiasakan menggunakan yang what, when gitu. Jadi mereka bukan hanya tahu sekedar apa gitu, tapi juga bagaimana, kapan gitu. Kayak tadi misalnya yang organisasi tadi, apa arti organisasinya, apa itu organisasinya, Ya, siapa tapi anak-anak bisa langsung bisa menjawab gitu ya Bu Asri ya. Yang jelas sih tadi kayaknya ada apa pertanyaan romantik dari Bu Asri ya, sehingga anak-anak juga apa sih termotivasi, terpicu untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan karena ada pertanyaan-pertanyaan romantik dari Bu Asri ya gitu. Nah sekarang jadi tadi ya rencana yang akan dikembangkan ke depannya oleh Bu Asri itu nanti mungkin model pembelajaran yang berbeda lagi ya untuk menarik belajar siswa dengan menggunakan model debat ya nanti ya. Kemudian kira-kira Bu Asri ada kendala nggak sih ketika tadi untuk apa meningkatkan keterampilan critical thinking tadi, kira-kira kendalanya apa tadi di kelas? Mungkin ada kendala-kendalanya yang dihadapi oleh Bu Asri. Mungkin karena anak pada dasarnya kurang berliterasi mungkin ya Bu ya. Jadi kan semuanya itu di tahapan apapun saya rasa membaca itu yang paling penting gitu ya Bu ya. Mereka mencari ilmu tidak berasal dari membaca kan ya. Nah juga selain membaca mereka juga harus mampu memahami apa yang mereka baca gitu. Memang tadi nggak secara semuanya berhasil menguasai gitu. Tapi itu mungkin minimnya tadi beberapa anak mungkin kurang maksimal. Saya rasa karena mereka kurang dalam berliterasi. Lalu strateginya apa yang akan dilakukan oleh Bu Asri untuk meminimalisir kendala-kendala tadi? Mungkin nanti karena mereka mungkin asing dengan maksudnya yang literasi, mungkin nanti saya akan membiasakan sedikit ya berliterasi. Kemudian kan gaya belajar anak beda-beda ya Bu ya. Mungkin tadi juga ada beberapa anak yang pada saat ditanya gitu, aduh dapat giliran, mungkin dia memang tipe anak yang mungkin kalau di tipe yang menulis aja mungkin dia bisa mengenai jawabannya, tapi pada saat kita tanya langsung tuh dia jadi nervous gitu. Nah, mungkin nanti kedepannya saya akan membuat pilihan-pilihan, kalaupun dia mungkin tidak mau berbicara, mungkin boleh menuliskan jawabannya gitu. Kemudian mungkin nanti Bu Asri kedepannya ya setelah tadi critical thinking, kemudian juga ada kendala, kemudian untuk mengatasinya mungkin ada pihak-pihak yang perlu dilibatkan oleh Bu Asri gitu ya. Kira-kira siapa nanti yang dilibatkan? Kalau untuk literasi mungkin bisa dari perpustakaannya gitu, juga dari teman sejawat, tentunya pihak atasan juga ya Bu ya. Jadi segala program apapun pasti harus dukungan juga dari segala pihak. Gitu ya. Lalu Bu Asri, kita dari kemarin sudah ada tahap pra-observasi ya, kemudian observasi, dan terakhir sekarang adalah pasca percakapan sekarang ini. Tentunya banyak sekali ya yang perlu kita ambil pelajaran dari kegiatan tadi gitu ya untuk kedepannya. Kira-kira apa ya? Bahwa sesempurnanya pun kita rancang sesuatu pasti ada aja kekurangannya ya Bu ya. Nah yang segala media kan nggak pernah ada yang 100% cocok ya Bu ya. Begitu juga untuk nggak cocok untuk semua anak pastinya ya. Nah gitu. Jadi ya semoga saya bisa lebih semangat lagi mencoba hal-hal yang baru sampai nanti bisa mungkin mereka yang belum maksimal itu bisa menemukan
cara terampuk nih yang menyentuh mereka supaya bisa maksimal. Betul betul, luar biasa Bu Asri. Oke, wah, walaupun singkat ya, tapi saya dapat poin-poinnya nih dari Bu Asri. Oke, baik Bu Asri, untuk yang terakhir nih Bu Asri, apa sih yang didapat dari percakapan kita sekarang ini menurut Bu Asri? Saya jadi apa ya? Jadi kayak review tadi kan ya. Oh iya, sebenarnya tadi kekurangan di sini tadi itu yang ini, jadi semacam mengingatkan saya kembali, merefleksi gitu ya Bu ya. Oh iya, kegiatan tadi kurangnya apa, kedepannya apa gitu. Jadi lebih terarah lagi nih ke depannya. Oh iya. Kita sebagai guru mungkin supaya seperti ini ya Bu ya. Laporan ya namanya peneliti ya. Kita mencoba model-model baru gitu, pada saat melihat hasilnya itu berhasil gitu, ada kepuasan tersendiri bagi kita kalau melihat anak kita berhasil memahami tujuan pembelajaran yang tercapai gitu, dan anak bisa aktif, critical thinking gitu, sudah memberikan rasa kepuasan tersendiri bagi kita. Jadi kedepannya kita jadi malah semakin termotivasi nih, ya, buat model pembelajaran apa lagi ya yang bisa lebih mengembangkan kemampuan mereka. Baik Bu Asri, terima kasih banyak atas waktunya ya. Mungkin nanti lain waktu kita sambung lagi obrolan kita ini ya. Kita masih tetap belajar bagaimana memanage kelas yang baik ya, sehingga anak-anak semakin tinggi gitu ya motivasi belajarnya, kemudian tentu akan berdampak pada prestasi belajar. Baik Bu Asri, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.